Modiyar mau kuliahi lawyer Luhut di sidang Didu, Rocky Gerung ditabok Muanas Alaidit. Ditulis oleh Ferry Fadli di siwo.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Redaksi TV. Said Didu, si tukang nyinyir, ex-komisaris BUMN Pecatan yang terkenal dengan julukan #Didu butuh kelon, kini lagi-lagi tersandung masalah. Sebelumnya, pada 2006 silam, ia pernah dilaporkan oleh Gus Dur ke KPK terkait kasus korupsi yang menjeratnya. Tapi entah kenapa, apakah karena Gus Dur tidak cukup bukti atau ada kekuatan lain di belakang Didu kala itu, ia tidak sampai tersentuh oleh KPK. Kemudian si Said Didu ini juga pernah rangkap jabatan loh, tidak tanggung-tanggung, 4 jabatan sekaligus ia pegang. Di antaranya yakni sebagai Komisaris PT Bukit Asam sejak 2015, Komisaris PT PN7 sejak 2008, Ketua Tim Penelaah Smelter Nasional. Uniknya kalau diperlihatkan lebih jauh, jabatan itu semua didapatkan Didu di saat JK menjabat sebagai Wapres. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa si Didu ini adalah orang dekat Ketua PMI itu, yang mana keduanya sama-sama orang Bugis atau orang Sulawesi Selatan. Terbukti semenjak JK tidak lagi jadi Wapres di zaman SBY dulu, ia dipecat oleh Menteri BUMN kala itu, Dahlan Iskan, dari jabatan sebagai Komisaris PT Merpati Nusantara Airlines pada tahun 2012. Kemudian Didu juga dipecat oleh Rini Sumarmo dari jajaran Komisaris Bukit Asam di penghujung JK menjadi Wapres periode kedua. Pertanyaannya, kenapa Didu bisa masuk ke beberapa BUMN dan duduk di pucuk pimpinan? Tentu karena ada peran orang kuat di dalamnya. Dan kenapa ia dipecat beberapa kali dari Komisaris BUMN? Karena nggak becus bekerja atau lebih banyak cakap daripada hasil karya. Nah sekarang, masalah yang dihadapi oleh Said Didu ini adalah ia nyaris masuk penjara. Jadi beberapa waktu lalu si Didu ini menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian terhadap Menko Maritim dan SDA Luhut Binsar Panjaitan. Ia mengatakan kalau Luhut hanya mementingkan uang dan uang saja, tanpa mau peduli terhadap bangsa ini. Lucunya, Didu mengatakan itu tanpa disertai bukti yang jelas. Sehingga kelihatan banget kalau doi itu sebenarnya bukan mengkritisi pemerintah, melainkan meluapkan rasa kebenciannya kepada pemerintah, dalam hal ini Luhut Binsar Panjaitan. Pertanyaannya, kenapa Didu begitu bencinya kepada pemerintah pusat? Karena ia sudah banyak cakap, merasa diri paling hebat dan paling tahu soal mengurus negara. Gak taunya dipecat beberapa kali oleh Menteri BUMN. Hanya saja yang namanya orang kalau disakiti pasti akan marah dong, termasuk juga Luhut yang telah bekerja pagi, siang, sore, dan malam untuk negeri ini, tapi dicaci maki begitu saja oleh Didu. Jangankan Luhut, semut pun kang marah bila disakiti. Dan yang bikin tambah geram lagi, si Didu ini bukan siapa-siapanya Luhut, bukan juga mantan koleganya, dan sebelumnya keduanya pun tidak ada masalah sama sekali. Tapi kok tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba si Didu ini menyerang Luhut, yang ia sendiri tidak tahu karakter Luhut itu persisnya seperti apa. Hanya saja dengan kebesaran hatinya, Luhut tidak menerapkan cara yang dipakai oleh Soeharto dalam membungkam para pengkritiknya dulu, yakni dengan cara dibunuh atau diculik. Luhut hanya minta Said Didu minta maaf dan menyesali perbuatannya, itu saja. Tapi dasar si Didu ini mengalami megalomania atau waham kebesaran, merasa diri paling penting, paling berkuasa dan seolah tidak tertandingi oleh orang lain. Padahal hanya remehan rengginan di dasar lautan. Tidak pelak, anak buah Luhut pun, Jody Mahardi, langsung melaporkan Didu ke polisi atas kasus pencemaran nama baik. Dan polisi segera menindaklanjuti pelaporan itu dengan memanggil si Didu. Terbukti ternyata si Didu ini tidak lebih dari seorang pengecut minta kelon. Ia tidak berani memenuhi panggilan polisi tersebut. Hanya saja meskipun si Didu ini pengecut dan tukang nyinyir, masih ada juga loh orang yang mau membelanya. Pertanyaannya, siapakah orang yang pro terhadap Said Didu tersebut? Siapa lagi kalau bukan sesama tukang nyinyir Rocky Gerung. Sebagai wujud pembelaannya terhadap Didu, si Rocky ini menawarkan diri untuk menjadi saksi ahli di persidangan Didu nanti. Kayaknya sudah yakin banget kalau Didu bakal di meja hijaukan. Rocky pun berniat ingin menceramahi lawyer Luhut, Patra M. Zen dalam persidangan tersebut. Inikah yang disebut menang gaya kalah kapasitas? Tidak pelak, si Rocky pun langsung ditabok oleh advokat Muanas Alaidit pakai kata-kata. Muanas memperingatkan Rocky bahwa persidangan itu bukanlah acara talkshow ILC di TV One yang bisa seenaknya bicara. Muanas juga memperingatkan Rocky agar tidak usah sok tahu soal delik yang disangkakan terhadap Didu. Sebab Didu dilaporkan bukan hanya soal pencemaran nama baik dan penghinaan saja, tapi juga menyangkut soal berita bohong alias hoax. Rocky, jangan jerumusin si Didu dengan kesaksian nyinyiranmu yang gak bermutu itu ya. Entar hukumannya tambah berat lagi, kan kasihan keluarganya.